Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, senior, dan para kolega, izinkanlah kami untuk share. Judulnya menarik ya, pembelajaran anatomi yang menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen. Semoga yang saya sampaikan juga menyenangkan, karena nanti bagian-bagian seriusnya tadi sudah sama Dokter Isabella. Dokter Bella, berikutnya adalah Dokter Nana. Jadi ini bagian-bagian senangnya saja. Semoga ya, karena menyenangkan. Jadi outline di sini adalah mengapa atau tidak menyenangkan, paradigma dan tanggung jawab Jastrik, ada versus power, tantangan, dan semoga bisa menjadi next level anatomi. Ya, sebenarnya di dunia kedokteran atau kesehatan kita tahu bahwa kita harus belajar. Kenapa? Dia dikatakan sebagai root dari pohon. Kadang keilmuan itu kan dianggap sebagai pohon. Buahnya itu akan dinikmati oleh masyarakat, dalam arti kalau di kedokteran ya ilmu klinis, pasien datang lorone opo diobati, tapi untuk bisa membangun itu dasar yang ada itu adalah ilmu kedokteran dasar. Salah satunya adalah anatomi yang dikatakan sebagai ilmu tertua. Nah, kadang mahasiswa lena gitu ya, senangnya langsung jadi dokter, bisa ngasih buah gitu ke masyarakat. Dia lupa derita seperti apa yang harus dia tanggung untuk jadi seperti itu, gitu kan. Salah satunya adalah dia harus bisa memahami atau menguasai anatomi, sehingga hal itu yang sering menjadikan kalau anatomi itu adalah aneh nampaknya tobat mikirnya, gitu kan. Cerita-cerita di tentamen itu kalau kita lihat mahasiswa mesti tersenyum tapi masam, gitu. Padahal banyak juga yang asik nampaknya top mikirnya, dan ini yang mempotensi untuk anatomi itu jadi tidak menyenangkan. Yang kedua adalah antara dosen dan mahasiswa itu sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Ya, bisa kita bayangkan ya, mungkin kita dosen anatomi dalam suatu kelas, kayak kita sendiri kan yang tahu berbagai macam nomina anatomika. Sedangkan mahasiswa mungkin tidak tahu atau belum tahu. Sehingga kadang-kadang hal itu yang menyebabkan persepsi antara dosen dan mahasiswa itu berbeda. Ya, wah ini kelasnya harus berakhir, sedangkan dosen tidak seperti itu. Begitu juga ketika berujung pada nilai. Mahasiswa ingin EN, tapi nilainya tinggi. Sedangkan dosen enggak mungkin seperti itu. Dan inilah yang akan menyebabkan ya masalah. Tidak menyenangkan itu tadi. Jadi sekarang seperti mantan ya, bikin nafas. Nah, sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita tahu dunia mahasiswa. Ya, mungkin saya nyuwun pendapat untuk apakah ada apa yang teman-teman lakukan, mungkin dosen anatomi ketika pertama kali kuliah anatomi, pembukaannya itu seperti apa? Monggo nanti bisa di-share di kolom chat ya. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita tahu lah dunia mereka. Kita tahu bahwa mahasiswa sekarang sukanya drama atau cerita Korea itu song kato itu yang misalnya itu kan yang menghiasi dunia mereka ya kadang isu-isu seperti itu bisa untuk membuka kuliah, mungkin krik-krik gitu ya, terasa garing, tapi oke lah, mereka akan jadi perhatian pada dosennya dan nantinya perhatian kepada anatomi ya, sehingga kadang kita harus membuka dengan apa yang mereka tahu, sehingga di konsep learning itu kan ada prior knowledge yang mereka tahu, walaupun itu hal-hal yang sangat simpel. Kalau saya biasanya pakai komen. Nah, dan yang pasti adalah kita satu tim dengan mahasiswa. Tadi sudah dicontohkan dengan sangat bagus ya dari teman-teman UI dengan adanya multimodal, blended dan sebagainya, itu adalah pendekatan tim dengan mahasiswa. Oke, kalau kita merujuk pada anatomi yang dulu itu kan kesannya anatomi itu tadi tradisional, ya, old style itu kan, pokoknya gitu-gitu saja, sehingga banyak yang tidak suka anatomi, apalagi kalau anatomi dihadapkan pada penelitian dan publikasi. Ya, kadang banyak dari dosen yang terus terang itu agak terhambat ketika ketemu dengan tantangan penelitian dan publikasi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus membuka batasan-batasan anatomi itu sendiri. Tidak cuma mahasiswa, tetapi juga kita sebagai dosen, sebagai institusi, sebagai departemen anatomi. Nah, saya senang film Marvel ya, mungkin semuanya sudah tahu. Ya, satu quote yang menarik dari Marvel adalah quote-nya Uncle Ben yang dia bilang with great power comes great responsibility. Tapi itu kan dengan adanya power kekuatan akan muncul great responsibility, tanggung jawab. Tapi kan itu superhero. Sedangkan kita di sini sebagai
sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan mungkin sebagai dokter, itu akan dibalik. With great responsibility comes great power. Ya, jadi kita punya tanggung jawab. Ya, jadi kita punya tanggung jawab. Seberapa menakutkannya anatomi, ya mahasiswa harus belajar. Seberapa tidak tahunya mahasiswa terhadap anatomi, dosen juga harus mengajar. Nah itu kan itu sama-sama bertanggung jawab. Jadi apapun mahasiswanya, aduh ini ulang-ulang terus. Kadang kan mahasiswa yang ulang itu akan dicap ya, ini 2 kali tidak lulus itu. Ya itu kan mesti jadi apa ya? Tahu lah, kita itu tahu lah. Misalnya ini kok beberapa kali tentamen dia tidak lulus. So ini mungkin kedepannya dia akan tidak begitu lancar gitu ketika menjadi dokter. Kadang-kadang di awal-awal 2 kali tentamen saja kita sudah bisa menebak. Tetapi ya ini mahasiswa kita gitu. Ya ini tanggung jawab kita juga untuk tetap memberikan pelajaran bagi mereka. Sehingga mungkin tadi sudah disinggung juga ya, apa itu power kita, yaitu adanya inovasi, kreasi, buatlah sesuatu yang baru, ya walaupun konsep lama, tetapi ada sesuatu yang baru yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, cara yang berbeda, menunjukkan sisi unik dan mungkin bisa dijual. Ya kan, kita belajar dari Elsevier gitu kan, mereka menjual, ini mumpung ada ya, ini saya iklankan juga karena sponsor utama. Mereka kan menjual sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh institusi pendidikan, yang institusi pendidikan nggak bisa gitu. Universitas untuk menjual itu mungkin nggak bisa. Ya mungkin terhambat oleh undang-undang gitu ya, sehingga sangat klop ya. Jadi ada kolaborasi antara universitas dan industri, itu harus mulai juga dilirik oleh anatomi dan apa adanya, jangan terlalu memaksa. Nah ini juga dikembangkan oleh Prof. Udo ya, ketika dulu ada seminar anatomi di Jogja waktu itu, hubungan antar keilmuan ya, interdisiplin. Ya, sehingga anatomi itu bukanlah ilmu yang statis, dia bisa menjembatani dengan klinis. Beberapa mahasiswa itu akan sangat terbantu pemahaman anatomi ketika dia masuk menjadi residen, itu sudah pasti tahu karena yang membuka kulit saja mana yang harus dibuka, mana yang tidak, mana yang aman. Oh, ini ada sarafnya, ini ada arterinya, ini. Ya, sehingga di sini clinical oriented anatomi atau integratif anatomi atau bahkan menghubungkan anatomi dengan cabang keilmuan yang lain itu akan menjadi suatu potensi pengembangan di anatomi sendiri. Dan artinya mahasiswa juga bisa melihat anatomi tidak hanya struktural saja, tetapi bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Fungsional, bahkan biokimia itu kan juga bisa dibawa ke sana. Ya, walaupun mungkin cara pandangnya berbeda, tetapi mesti ada yang menghubungkan. Ya, misalnya aterosklerosis itu saya kadang dengan biokim apa yang bisa menghubungkan dengan biokim kan kadang terlalu gokip. Astagfirullahaladzim. Semoga teman-teman biokim nggak ada. Kita tidak bisa melihat senyawa, tapi kita harus percaya. Seperti cinta ya, senyawanya apa? C1 NT4, tapi kita harus percaya bahwa itu ada. Ya kadang kita dihubungkan oleh vaskular ya, aterosklerosis. Teman-teman biokim mungkin melihat aterosklerosis dari sisi metabolik. Ada hiperkolesterolemia, LDL yang meningkat, proses inflamasi di situ. Itu teman-teman biokim, adiposit dan sebagainya. Tetapi kita di anatomi bisa melihat kenapa aterosklerosis lebih banyak pada percabangan, daerah-daerah percabangan. Oh, ternyata ada hubungannya dengan pola percabangan dan share stress di situ pada aliran darah. Sehingga hubungan anatomi dengan disiplin ilmu yang lain itu akan lebih berkembang. Nah, kadang kita harus kadang mahasiswa itu dia tidak suka anatomi mungkin karena hafalannya banyak, ya, nomina anatomika. Tapi nomina anatomika itu kan suatu kata-kata, kalimat yang memang harus mahasiswa itu tahu. Mahasiswa harus tahu dong, kalau nomina anatomika, katakanlah itu merupakan bahasa universal dari kedokteran. Ya, kita akan menyebut penyakit itu kan mesti pakai kata-kata nomina anatomikanya. Ya, nggak mungkin tidak. Ya, sehingga mahasiswa kadang itu akan menjadi beban. Ya, itu akan menjadi beban dan jadi tentu saja menjadi prioritas utama mereka pada 1 tahun pertama itu sangat berat bagi mahasiswa ketika beranjak ke situ. Ya, dan ya memang harus kita petakan beban, prioritas, usaha dan hasil, dan harus kita yakin juga ya
Nah, yang bisa kita lakukan, oh ini ada Roro Azuro ya, mahasiswa memang harus yakin dan tabah ya. Kadang membimbing mahasiswa itu kan tidak hanya membimbing, tapi membombong juga. Ya, kadang-kadang juga membambang. Karena mahasiswa kita namanya Bambang. Kalau enggak sama-sama membimbing, nangis bersama ya. Tetapi yang paling penting bisa membumbung tinggi ya. Nah, konsep anatomi ini yang kadang tidak ketahui oleh mahasiswa, sehingga kadang mahasiswa atau bahkan dosen sendiri kita terjebak untuk memberikan struktur yang memang itu struktur dengan berbagai macam nomina anatomika ini yang jadi beban semakin berat. Ya, jadi memang kadang kita harus grab the concept, gitu kan, dan bisa dilakukan dengan Gojek. Gitu. Nah, ini mungkin ya tidak membawa sesuatu yang serius menjadi tidak serius ya. Untung ini sayangnya Grab dan Gojek tidak menjadi sponsor dari Temilnas ini ya, Temilnas dan PIN PAI ya. Mungkin besok bisa di apa itu diajak ya. Ini mungkin different way of telling ya. Nah, ketika sedang rekreasi ya, misalnya dari dua orang ya, ini tidak makromnya, astagfirullahaladzim, bukan ya. Ini yang cowok sedang nyetir, yang cewek duduk di sebelah kirinya gitu. Tiba-tiba yang cewek itu usil ya, mohon maaf saya gambar itu nggak bisa ya. Dia memasukkan air dingin ke telinga si cowok ya. Apa yang terjadi pada si cowok, maka dia akan melirik ke arah si cewek dalam hari ini ke kiri dengan slow pace ya. Monomoto ya, misalnya. Tapi ketika dia sedang di jalan, maka dia harus selalu dalam keadaan waspada. Makanya dia harus selalu ke tengah, matanya harus ke tengah. Ada fast pace dan slow pace. Ya, mungkin ini salah satu cara untuk menerangkan vestibulokular refleks. Nggak usah ada. Ya, ada slow pace, ada fast pace dengan fungsi yang berbeda. Nah, atau kita bisa membuat sesuatu yang baru. Ya. Kadang gambar-gambar lucu seperti ini juga bisa membantu. Ya. Ini kan seperti temannya SpongeBob ya, Squidward gitu ya, ini seperti Lilo and Stitch gitu, atau bikin komik di skenario ya. Saya pernah bikin komik di skenario saraf ya. Setelah itu saya tidak menjadi TKB garing. Nah, ini beberapa cara saja gitu kan. Nah, monggo ada yang ingin komen ya. What is the anatomical structure? Silahkan. Ini nanti akan dapat hadiah, which demonstrated elasticity and rigidity properties. Monggo, ada yang bisa menjawab, pilihannya adalah di sini. Gunakan bahasa Inggris. Waktunya hanya 1 menit. Gitu. Mungkin 1 menit nggak ada gitu. Atau langsung komen saja silakan. Nanti akan dapat hadiah dari panitia. Entah panitianya siapa. Ada? Monggo. Nggak ada? Atau di chat silakan. Splien, splien ya, splien, salah. Ada lagi silakan. Jawabannya adalah ya PENIS ya, spine ya, PENIS tapi membacanya spine ya, jangan yang lain itu kan. Jadi saya biasanya menggunakan komik ya, katakanlah kenapa kok vertebra itu dia melengkung gitu kan. Di salah satu komik ternyata di seri One Piece akhir bab ya, itu dia mengalahkan salah satu musuh yang besar raksasa dengan meluruskan vertebra. Ketika vertebranya lurus, maka dia ini mengurangi resistensi yang akan menahan beban, terus dihantam dari atas. Akhirnya dia bisa mengalahkan. Jadi beberapa hal, yaitu tadi grab konsep dengan Gojek itu saja. Ya, atau misalnya kita menerangkan dari prior knowledge ya. Ini mungkin teman-teman pasti sudah sangat mengetahui ya di dunia SD ya, SD ya, suka duluan ya, sekolah dasar itu kan mesti sudah pernah dihubungkan jantung ya. Jantung ada 4 ruang ya, seperti kata tengkurap, walaupun kata mesti tengkurap, tapi di anatomi mungkin orientasinya akan berbeda ya kan. Ventrikel kanan yang di SD itu letaknya di benar-benar di kanan bawah, itu ternyata letaknya di depan ya. Sehingga kalau ada seorang cowok yang menembak cewek, dia berkata belahlah dadaku lihatlah jantung, maka ruang jantung yang pertama kali lihat cewek adalah ventrikel kanan ya. Ya, itu mungkin bisa dijadikan sebagai soal ya, tapi nggak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi kadang kita harus menghubungkan dengan prior knowledge mahasiswa. Ya, dia tahunya apa. Dan kadang itu sesuatu yang apa ya tidak mesti suatu keilmuan, ya itu berbagai macam dunia mereka ya. Kadang kita harus menghubungkan dengan berbagai macam. Paling mudah sebenarnya adalah menghubungkan dengan klinis. Kenapa? Karena semuanya akan membutuhkan dunia klinis seperti itu.
Ya. Oke, kadaver ya. Kadaver mungkin menjadi salah satu hal yang menyebabkan anatomi itu terus terang tidak menyenangkan. Ya, hal itu mungkin dipengaruhi juga dengan ya organisasi kadaver di Indonesia yang mungkin masih masih belum sebagus di luar negeri. Thailand kan, atau Singapura, Taiwan kalau di yang paling dekat dengan kita, Jepang itu mempunyai organisasi kadaver yang lebih baik. Ya di kita, di institusi-institusi kita mungkin belum banyak. Dan bagaimanapun dengan kadaver ini, sebenarnya seorang mahasiswa akan belajar bagaimana menghormati. Ya, di sumpah kedokteran kita harus menghormati kehidupan, ya, mulai dari zigot ya kalau nggak salah. Ya. Tetapi di dalam anatomi sendiri kita tidak hanya menghormati kehidupan, kita menghormati kematian dengan adanya mortui vivos yang mati mengajari yang hidup. Berarti yang mati saja kita hormati, apalagi yang hidup. Nah, itu suatu konsep yang luar biasa. Itu akan membawa mahasiswa lebih care, lebih mempunyai atensi yang sangat besar terhadap etika dan moral. Dan itu ya tadi sudah dibahas sama Dokter Bella dengan adanya cadaverless anatomi ya, terutama adalah saat pandemi. Tetapi itu juga akan memberikan hal yang luar biasa. Dan di sini memang banyak sekali ya sekarang berkembang ya anatomi itu mana yang porsi paling besar, cadaver atau media aja. Nah ini satu hal yang sangat sangat menantang bagi institusi anatomi itu sendiri untuk ya kita belajar menentukan ya. Tadi sudah dijawab sebenarnya dengan multimodal itu akan lebih bagus, tetapi cadaver itu bagaimanapun tetap tidak akan tergantikan. Ya. Nah, pandemi itu adalah tidak tergantikan ya, inevitable gitu ya, akan kita kemarin kita hadapi dan ya di anatomi juga akan kita hadapi. Tetapi sesuatu yang berat, tantangan itu mesti akan memberikan peluang. Dan peluang ini tadi ya dengan kalau nggak salah dengan adanya era disruption, setelah era disruption yang harus kita lakukan adalah shifting. Ya memang akan terjadi shifting dan kita sudah menyadari bahwa akan ada perubahan great shifting dari proses pembelajaran anatomi itu sendiri. Yang dulu oriented cadaver ya dengan adanya diseksi terus ke proseksi, sekarang akan berubah. Ya sekarang akan berubah. Dan itu juga yang didasari oleh berbagai macam perubahan kurikulum. Ya, jam anatomi semakin kecil ya terus terang ya. Dengan perkembangan media ajar sekarang semakin besar. Media ajar semakin besar. Generasi juga berubah. Generasi kita dengan saya misalnya dengan generasi sekarang berbeda sekali. Cara pandang mereka juga berbeda sekali. Apa yang mereka sukai juga berbeda sekali. Kebutuhan anatomi itu pun jadinya akan bergeser. Ya, kebutuhan anatomi akan bergeser dan kita harus juga memperhatikan berbagai macam platform pembelajaran ya. Kalau dulu kita orientasi ke produk, tapi kalau kita kumpulkan ke integrasi bisa menjadi suatu platform pembelajaran yang memang mengintegrasikan berbagai macam media dan tentu saja nanti ke arah komersialisasi ya mungkin masih akan jalan panjang ke sana, tidak hanya produk tetapi program. Nah, teman-teman semua, kalau kita berkaca pada mahasiswa, ya mahasiswa itu kita facing milenial itu sekarang, ya yang dia sangat erat kaitannya dengan sosial media. Ya, dia lebih senang belajar dari YouTube, gitu. Misalnya daripada mendengarkan dosennya, dia akan mencari dulu, ya ini yang menarik atau tidak, gitu. Dengan berbagai macam sosial media yang ya mungkin tidak akan bisa kita pantau. Nah, ini yang ya akhirnya bagaimanapun kita harus terjun ke sana gitu kan. Mungkin nanti Dokter Nanang setelah ini spoiler ya ini ya. Biasanya memberikan spoiler. Nah kan bercerita lebih banyak. Sekarang kita juga jadi YouTuber gitu. Jadi mana lagi gitu karena ya mahasiswa akan banyak kesempatan. Ya. Belum lagi the power of media gitu ya. Kalau kita lihat sekarang YouTube tidak hanya memberikan hiburan saja, tetapi berbagai macam pembelajaran. Ya kita juga membeli online course dan sebagainya, itu akan jadi satu peluang juga bagi kita agar anatomi tetap menyenangkan. Dan kalau kita lihat
Anatomi banyak sekali dibahas di situ, karena paling mudah ya, paling mudah dan memang paling dasar untuk seorang mahasiswa kedokteran. The power of data ini yang jadi Mas Arfi 2 menit satu lagi. peluang yang sangat besar ya dari anatomi ya, misalnya ini kita mau bikin, ini pertama kali ya, belum kita mengenal dunia imaging dan sebagainya, kita moto-moto aja jangan lupa kita ingin membuat suatu integrated integrated anatomi ini bikin tahun berapa ya, 2014 ya. Belum ada era kita bisa menggunakan data printing 3D ya, sehingga ketika sekarang dunia berubah ke arah data, anatomi juga harus mulai berpikir data apa yang kita perlukan. Dan nanti hubungan dengan ini akan bisa memberikan satu temuan ya, kalau kita bisa mengumpulkan database manusia, itu akan menjadi satu temuan besar bagi anatomi. Nah, teknologi gitu ya. Waktunya 1 menit lagi, Mas Nur Arfian. Oh, siap dok. Ini teknologi ini juga dengan adanya AR, VR dan sebagainya itu sekarang akan jadi satu keuntungan bagi anatomi juga. 3D printing ya, kita tahu banyak ya, sudah banyak sekali digunakan, dan ini bisa digabungkan dengan berbagai macam pembelajaran dan multimodal tadi menggunakan teknologi yang lebih bagus. Nah, sehingga di sini dari berbagai macam modal tadi sebenarnya kesimpulannya hampir sama dengan Dr. Bella tadi. Kita bisa membuat suatu program ya yang terukur sesuai dengan kurikulum dengan berbagai macam dan bisa bersifat sinambungan, fleksibilitas kurikulum dengan adanya program Merdeka Belajar, walaupun kadang kita masih belajar Merdeka open online course. Ya, ini beberapa yang satu hal lagi adalah platform. Kalau itu terintegrasi dalam suatu platform, itu akan bisa diakses oleh mana saja. Termasuk, monggo, ini ada satu dari Biomedical Multiverse yang bisa diakses teman-teman. Ini ada yang free dan ada yang berbayar. Dan juga besok hari Sabtu ya, monggo yang bisa berkesempatan untuk hadir offline, kita melihat lomba sinema ya, mengemas keilmuan dengan cara-cara yang unik. Dan tantangan anatomi di sisi pendidikan, di sisi penelitian dan pengabdian masyarakat, dan semoga ini bisa menjadi suatu next level anatomi, yaitu dengan pengembangan teknologi, pengembangan penelitian yang bisa berbasis sampai ke level genomik, transkriptomik, regenerasi, senescence, stem cell, dan produk-produknya, jika belajar, dan akhirnya sampai ke komersialisasi produk-produk anatomi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.